Bila mana kaum muslimin itu sudah tidak lagi punya kemampuan untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi, kemunculan daerah kekuatan Tuhan itu menjadi lebih sering muncul dan sangat terbuka untuk dibaca. Anda lihat peristiwa tsunami kemarin? Sampai katanya ada serdadu-serdadu yang diutus oleh lembaga dunia, pasukan perdamaian, terus buat nolongin. Dia sampai pada saat lepas dinas, konon ada yang balik lagi kepengen ngelihat masjid Baitur Rahman itu udah rubuh apa belum. Karena sekokoh bangunan baru semuanya ambruk. Anak gadis yang melapor dari Aceh itu saya dengarkan langsung. Saya cuma berpegangan pada pokok kayu yang kecil. Di situ Allah menolong saya. Karena semua tiang-tiang listrik itu roboh. Pohon besar tumbang. Pohon kelapa udah nggak ada yang bertenaga. Tapi Allah berikan petunjuk kepada saya. Berpegang kepada yang itu. Gelombang itu datang. Berbau busuk. Menghantam deras. Tak selembar benang yang masih tersisa di badan saya saat saya tahu bahwa saya telanjang. Kayak apa kencengnya tuh gelombang. Saksi mata itu saya dengar langsung dia bercerita. Tapi di antara sekian banyak yang roboh, Allah memperlihatkan kekuatannya. Mana ada gelombang yang kuat menerpa masjid yang saya lindungi itu. Oh, masjid lama, temboknya aja udah pada gerompal. Tahu-tahu dia yang tegak sendirian. Uang gelombangnya lewat masjid jadi pada sopan kok. Seakan-akan saling berbisik. Jangan kurang ajar sama orang tua nih. Ini masjid orang tua. Masjid dulu. Dia tenang. Lewat dari masjid, deras lagi gelombang itu. Aman. Dan itu terjadi berulang-ulang. Kenapa masih terjadi yang begitu? Dunia kan nggak kiamat kalau masih ada yang nyebut Allah, Allah. Muslimin juga nggak hancur kalau masih ada yang begini. Urgensinya akan tetap berkelanjutan. Masya Allah, saya tidak perlu menjelaskan detail-detail kejadian ini. Anak murid saya, mahasiswa yang pernah cerita di kampungnya Larantuka, di Indonesia bagian timur, Larantuka itu. Waktu terjadi gunung meletus yang melemparkan bebatuan dari sebesar-besar kepala sampai sebesar-besar kerbau dengan lahar yang luar biasa, merobohkan apa saja, panasnya dan seterusnya. Saat itu ada tempat ibadat kecil, kok mau-maunya lahar itu seperti ada komandan yang berkata, menyingkir, menepi, buat barisan sendiri, separuh ke kanan, separuh ke kiri. Sekadar melewati masjid tua yang orang udah nggak lirik. Tuanya ya iya tua, tapi berapa banyak zikir yang tertanam di situ. Ya, orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, pada salat di situ membaca itu. Zikir. Kapan lahar itu kursus? Kalau tentara mungkin masih ada pikirannya, dia nggak jadi nembak karena ada pikiran. Tapi ini, jadi apa urgensinya sekarang ini? Nomor satu, kelanjutan sunnah Rasulullah itu akan jelas terbaca dan terikuti pada bacaan itu. Ya, pada waktu Rasulullah bilang, "Inni uhibbuka ya Mu'adz, faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Itu kan dibenamkan benar-benar oleh Rasulullah. Sampai waktu mengucapkan itu pun Nabi merefleksikan sesuatu yang sangat membekas pada jiwa orang. Nabi mengusap jenggotnya dulu. Inni uhibbuka, aku suka kepada engkau, aku sayang engkau. Baca ini. Perilaku Nabi itu begitu mengesankan itu. Punya pesan psikologis. Dilihat si sahabat, dia pun pada saat menyampaikan doa ini
berkata kepada orang yang ia sampaikan doa itu kepadanya dengan kembali memegang janggut. Kan gitu. Oh, ada kesan tertentu. Nah, ini munculnya pada wirid-wiridan semacam itu. Jadi tetap urgen kan? Pada saat kita udah nggak kuat, Indonesia udah nggak kuat, 350 tahun di tangan Belanda, ya skalanya diperkecil 3,5 tahun di tangan Jepang. Tapi sakit 350 tahun mengkristal pada 3,5 tahun. Orang Indonesia dijajah oleh Belanda kelamaan tapi belum pernah ngerasain makan bekicot. Nah, waktu zaman Jepang mereka dilatih untuk makan bekicot. Mungkin nanti kelabang dia makan itu ya. Kalau udah nggak ada makanan. Latihan dulu itu. Pada saat itu kita udah hampa. Siapa? The founding father. Semuanya. Bung Karno aja mesti dipaksa-paksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nggak berani. Jadi saat itu yang muncul air matanya muslimin. Begitu kata orang-orang tua. Jawara itu nggak berani cabut golok saat itu. Saya sih orang Jakarta, saya bilang, ya Jawara nggak berani ngebacok Jepang satu saja. Jepang satu dibacok, sekampung orang dibakar. Siapa yang berani? Maka ada orang yang menangis. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tangan kamu aku tak pakai, kata Allah. Ada tangan yang gedean. Tangan orang Amerika. Dia aja dah, bayinya dilepas. Di Hiroshima dan Nagasaki. Dia lepas bayi dari kapal udara. Bom-bomnya itu dinamain baby fat. Bayi montok. Montok hancur tuh Jepang. Itu yang montok, bagaimana yang serem. Itu semua air matanya orang Indonesia. Bergerak sana. Lewat Ratibul Haddad. Lewat Al-Wirdul Latif. Lewat macam-macam. Jadi urgensi, kita sekarang susah berdiskusi dan main dalil-dalil susah. Dalil udah dikantongin. Dan isi otaknya orang berdalil pun udah ditutup sama isi kantong. Wah, jadi berat. Ya, inti main dalil udah susah sekarang. Ana punya pengalaman lumayan ya soal dalil berdalil itu. Nah, urgensinya terletak di sini. Baca sejarah dan lihat. Semakin lebar saya ungkapkan, semakin lebar yang Anda ketahui tentang kekuatan Allah itu sering muncul pada daerah-daerah. Kayak begitu. Ya, nanti semakin lama kita kaji, mungkin perlu ada kumpulan tentang melihat daerah ajaib dari the power of God. Maaf, saya sebut berkali-kali the power of God. Sebab saya lihat orang barat menerjemahkan kitab Asrarul Dzikir dari Ibnu Arabi yang Muslim itu dengan sebutan the power of God, kekuatan Tuhan. Orang yang membaca Ratibul Haddad jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang membaca Al-Wirdul Latif. Karena nuansa-nuansa ketasawufannya. Seperti orang-orang yang perlu berzikir sekian puluh tahun untuk mendapatkan pencerahan. Kalau di buku-buku nasional disebut pencerahan. Ya, mungkin mengundang terjemahan dari kalimat-kalimat yang biasa ditulis dalam buku-buku berbahasa Inggris gitu ya. Jadi mereka menggunakan pencerahan. Memang yang disebut al-kashf, mukasyafah, sampai pada tingkat musyahadah gitu ya. Itu kan hal yang sering dicari pada daerah elit muslim. Kalau Anda cuma punya iman, banyak yang punya iman. Kalau Anda cuma punya Islam, semua orang mengaku dia punya Islam. Tetapi ihsan tidak bisa dibuat dengan pengakuan-pengakuan semudah itu. Ya. Ihsan itu sulit untuk ditiru. Terbuka dengan cepat bahwa Anda bukan muhsinin. Ya dah? Berdandan kayak kiai, mau buka pesantren. Anu-anu, misalnya kayak gitu. Ya, misalnya kayak begitu. Anda bukan pesantren. Tapi sebentar orang di lingkup pesantren itu menolak kehadiran Anda sebagai pembuka pesantren. Sebabnya apa? Minyak dengan air sepertinya tidak bisa menyatu. Anda tidak punya ihsan. Sekuat apapun baju yang Anda pakai untuk meniru orang muhsinin,
Nggak nyampe-nyampe, nggak nyampe-nyampe. Saya ada melihat beberapa teman yang berkata, kekurangan masuk ke rumah saya. Saya jamin Anda ini. Tapi belakangan, sudah saya lihat dalam keadaan yang sangat jauh berbeda. Waktu dia pimpin pesantren, dia main pingpong di depan orang dengan celana pendeknya. Anda boleh bercelana pendek di dalam kamar. Mungkin itu yang menyenangkan Anda dan istri Anda. Tetapi jangan di depan orang. Bagaimana kontradiksinya itu? Itu nggak direkayasa, tetapi Allah giring sendirian. Nah, Wirdul Latif ini adalah daerah orang-orang spesialis yang ingin zikir itu membuka pintu-pintu pencerahan. Nah, ketika orang berzikir sekian puluh tahun, dia nggak dapat juga yang disebut futuh itu. Ya, banyak orang-orang berjalan ke dalam ilmu-ilmu tariqah lah sebut ya, yang kepentok terus kayak gitu. Saya sudah 40 kali bersuluk, 20 kali bersuluk kata seseorang. Tapi yang disebut futuh saya tidak dapat. Memang itu barang mahal. Ternyata diakui dalam Al-Wirdul Latif. Nanti Anda baca ya kitabnya Syekh Bakri Syata. Terkenal sekali itu pengarang kitab I'anatul Talibin. Dia yang menyarankan langsung dalam kitab tasawuf yang ia syarahkan. Sangat populer di dunia Islam. Kifayatul Atqiya ila Tariqil Auliya. Sangat populer di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pendek kata semua ya. Baca ini kitab karena simpelnya. Itu sangat menspesialisasikan diri, sangat menspesialkan diri dalam mengomentari Al-Wirdul Latif. Jadi Anda boleh kumpulin bergudang-gudang wirid, tetapi untuk mendapatkan futuh, kami gitu, orang spesialis di situ yang sudah mencapai daerah ihsan, dimulai dengan tangga, mereka sebutnya muraqabah, selalu memandang Tuhan. Jangan sampai ada yang cacat pada diri saya. Semuanya seperti diintai Tuhan, diintai Allah. Ya, sekarang dengan mudahnya muraqabah, Allah sampaikan pada musyahadah, naik pada alam penyaksian. Itu bukan teori, itu yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sangat dikenal. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ya, kau sembah Allah seakan engkau melihat Dia. Bila engkau tidak melihat Dia, pastikan Dia yang melihat engkau. Tapi melihat Dia itu musyahadah, berat itu. Jalannya bisa puluhan tahun. Ya. Pada tingkat muraqabah saja kita merasa diintai Allah saja, itu di suatu kemuliaan. Kan begitu. Nah, pada Wirdul Latif, daerah-daerah itu tanpa sengaja membuat fondasi-fondasi muraqabah pada diri kita. Jadi ada pengintaian diri dengan doa yang kita baca. Kalau Anda paham itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau mau dipahamin benar, apa yang Anda bisa lakukan dari langkah-langkah maksiat pada saat Anda berkata, salatku, hidupku, matiku, buat Allah. Yang begini yang buat Allah. Itu muraqabah inti nantinya itu. Bila itu benar baru terjadi seperti yang disebut oleh Rasulullah. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yara. Jadi di dunia ini banyak sekali sufi-sufi merangkai doa, ya, merumuskan zikir-zikir, wirid-wirid. Tujuannya untuk mencapai musyahadah itu. Baik berbentuk tulisan kayak Imam Ghazali, ya, Kimya'us Sa'adah misalnya, ya. Macam-macam buku, Mishkatul Anwar. Itu bercerita tentang keterbukaan. Secara teoritis, namanya ilmu. Tapi ada wali-wali yang membukakan itu bukan lewat uraian, ungkapan. Tetapi baca. Ntar ente lihat sendiri. Kayak begitu. Banyak nih thariqah ini, thariqah itu. Tetapi dianjurkan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Bila Anda ingin ke sana, dan ongkos Anda tidak seberapa banyak, ada yang ongkosnya tidak terlalu banyak tetapi masuk. Ya. Jadi cepat ini Al-Wirdul Latif, kata ulama-ulama itu. Kita bisa masuk ke sana. Ya, jadi ini untuk umum, Ratibul Haddad, ini untuk elit, Al-Wirdul Latif. Tapi semuanya diberi kesempatan. Ayo baca, yang elit kayak, yang umum kayak.